Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Hari ini saya akan bertemu dengan teman-teman remaja di sini. Saya akan mengisi tentang materi persiapan mental berumah tangga. Nah, jadi ikuti saja. Di sini juga ada motivator, namanya Pak Wawan, luar biasa. Kita ke dalam melihat motivator kita, oke? Sorry, Rian, masih jauh. Apa ya? Sabarlah. Jodoh takkan kemana. Terus kemudian juga kalau ada sakit yang tidak berdarah itu sakit karena cinta ya, sama ketuanya, sama UPT, pegang sama teman-teman. Nanti ketika pertemuan ini dibawa sama teman-teman langsung. Siap ya? Oke, begitu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya nggak pernah lari ya. Biasanya kalau saya lari-lari, karena ini temanya tentang pernikahan, jadi bukan motivasi khusus ya. Jadi ya kita santai saja ya. Baik teman-teman, izin ya kita mulai dengan, karena ini masih pandemi, jadi nyamannya gimana? Saya pakai masker juga. Asal jauh aja ya, jarak jauh ya. Tapi teman-teman tolong maskernya pakai aja ya. Tadi disampaikan nama saya sebenarnya Safrudin Irfan. Anda boleh panggil saya Irfan, boleh. Safrudin juga boleh ya. Background pendidikan saya di bidang psikologi dan di bidang manajemen. Nah, tapi panggilan saya ya sampai dengan hari ini saya lebih dikenal dengan nama Oji. Nah, karena saya asli orang Sunda, jadi panggilnya Kang Oji sebenarnya ya. Nah, tadi kalau Pak Kadis sudah lama manggil saya Abang ya. Ya, mungkin saya kayak orang Sumatera kali ya, bukan saya ya. Tapi butuh panggung untuk menyampaikan informasi, sehingga saya pun membuat channel ya khusus untuk pembelajarannya apa saja. Bahkan ada pembelajaran tentang pernikahan, stres tentang anak, justru bagaimana cara menangani anak. Suara saya mendayu-dayu biasanya, tapi kalau sudah mulai, saya izin suara saya semakin lama semakin kencang. Dan saya izin untuk saya warawiri ke tempat Anda, jadi saya izin untuk pakai facial. Siap ya? Siap? Kata saya, nah dan seterusnya saja ya. Baik, teman-teman, penonton. Oh ya, baik. Kalau tadi itu apa yang disampaikan? Ya, yang disampaikan Pak Kadis itu sangat benar, sangat betul ya. Inginnya benar sama betul disatu jadi benar ya. Ya baik, teman-teman. Ya, saya tanya, apa tujuan teman-teman datang ke sini? Tanya saja. Hah? Apa tujuan teman-teman datang ke sini? Oh, belajar. Oh, langsung belajar ya. Kalau ada yang lucu begini, boleh kasih jempol, boleh angkat jempol dengan Kang siapa Kang? Haikal. Kang Haikal. Angkat jempol untuk Kang Haikal. Luar biasa ya. Karena dia sudah menjawab yang pertama, ya dia kasih hadiah dong. Tunggu. Apa tujuan hadir ke sini? Menambah pengetahuan. Oh, menambah pengetahuan. Yang mana yang baik? Saya tertutup masker ya. Mendapat pengetahuan. Oh, luar biasa ya. Boleh nggak? Ada nggak? Betul ya? Oke. Satu saja. Baik, teman-teman. Yang lain, barangkali ada yang punya tujuan yang lain? Mencari pasangan barangkali? Atau sudah berpasangan? Oh, belum ya? Kang Devi sudah punya pasangan? Oh, sudah. Sudah kamu tidak ya? Baik, teman-teman, tujuannya boleh ya. Anda boleh mengatakan ini adalah tujuannya untuk mendapatkan informasi, kemudian belajar dan sebagainya. Tapi saya harapkan kegiatan ini adalah kegiatan santai, serius, ya, serius santai dan juga menyenangkan ya. Nah, jadi kalau saya tanya, apa tujuan di sini? Jawabannya apa? Bersenang-senang aja. Siap? Siap ya? Siap ya? Siap ya? Baik, kalau saya tanya, apa tujuan di sini? Bersenang-senang.
kita tinggal di sini aja. Cuma ada sumber ya. Kalau gitu silakan teman-teman. Kalau saya bilang ada tujuan di sini bersenang-senang, biar kelihatan. Oke, silakan begini ya. Oh, betul kan? Coba. Ada tujuan sini? Oke, baik. Ada tujuan sini? Oke, saya tanya, bagaimana caranya kira-kira untuk bersenang-senang? Nah, bingung kan? Caranya sekarang, silakan diangkat dulu semua. Ya, angkat dulu semua sambil menggerak-gerakkan ke depan. Dan Anda mengatakan begini caranya. Siap? Ya. Bagaimana caranya? Begini caranya. Ya. Nah, ketika begini caranya, silakan Anda lihat ke kiri kanan Anda, ya, atau kepada pasangan, ya, di sebelah Anda, sambil menggerak-gerakkan telunjuknya, ya. Baik. Atau duduknya boleh agak geser-geser ke kiri kanan aja, agak jauhan berapa ya. Ya nanti kalau di backup kan akan memang ini masih beberapa kesehatan ya, agak geser lagi. Baru geser lagi ya. Baik. Siap? Ada tujuan sini. Belum kelihatan senang ya. Ada tujuan sini. Bagaimana caranya? Ya, ada tujuannya. Baik, teman-teman. Kalau gitu, karena dia bersenang-senang, boleh kita berdiri semua, boleh ya. Saya punya lagu, nih lagunya ya, gampang. Ayam benar dengar lagu ayam entok? Ayam bebek ada pernah dengar? Pernah dengar ya? Benar? Gimana lagu ayam bebek? Ayam bebek. Persis gitu ya. Baik, lagunya gini ya, barangkali ada yang lupa. Ayam bebek entok. Siap ya. Kita nyanyi satu kali dulu ya, sambil tepuk tangan. 1, 2, 3. Ayam. Bebek entok. Tapi kita positif thinking ya. Baik teman-teman, kalau pakai gerakan kayaknya lebih asik, betul ya? Kalau ayam gimana gerakannya ayam kan? Oh, langsung semangat ya. Yang semangat saya kasih hati ya. Saya beri dong. Ya, baik. Kalau ayam begini, kalau bebek, begini, gitu ya. Kalau entok, kalau ini di bagian belakang, entok ke bagian depan agar tubuh Anda nggak sakit. Jadi khusus laki-laki gerakannya ke depan. Ya, siap. Khusus ibu-ibu, teman-teman perempuan, Anda boleh menggunakan berbeda saja ya. Karena kapok nantinya kan, ya, siap. Ayam gimana ayam? Asik. Boleh. Goyang ya. Entok. Kalau cowok ke depan. Siap ya, siap. Kita nyanyi bersama-sama, siap. 1, 2, 3. Ayam bebek entok. Bapak, silakan duduk, silakan. Ada tujuan di sini. Bagaimana caranya? Asik ya. Lalu kita mulai saja ya. Pertanyaan saya adalah, siapa yang ingin menikah? Sudah? Belum ya? Apa ingin menikah? Oke ya. Siapa yang sudah menikah di sini ada? Enggak ada ya. Yang sudah menderita? Ya. Agar ini Pak, sama pasangannya itu ada chemistry-nya gitu. Iya, bersama pasangan biar ada chemistry, setuju dong ya. Kenapa menikah itu harus senang? Karena sekali seumur hidup, sekali seumur hidup. Bisa ya, betul ya. Alhamdulillah kita punya pandangan sekali seumur hidup. Gimana kalau berkali-kali menikah? Bagus. Ya? Ada punya rencana? Ada? Luar biasa. Kuat, kuat. Baik, teman-teman. Ya, tujuan menikah memang harus senang. Ya, kenapa? Karena kalau saya ibaratkan ini adalah ibadah, ya, ibadah terindah, salah satu ibadah terindah
yang sifatnya jangka panjang, dunia dan akhirat. Setiap kali, setiap detik Anda bernafas, kalau sudah menikah, mudah-mudahan itu dijadikan ibadah. Ya. Pertanyaannya, ya, siapa yang ingin menikah dalam waktu dekat? Ada? Ada. Ngaco atau saudara? Hubungan siapa ya? Ngaco ngalu ya. Dan sudah ada pasangannya? Alhamdulillah sudah ya. Baik, tujuan menikahnya apa deh? Oh, nggak usah pakai ini ya. Pertama ibadah. Kita akan berpasang-pasangan, betul ya. Terus? Senang-senang. Ingin bersenang-senang, betul? Salah satunya ya. Baik, tepuk tangan dulu dong ya. Sudah mikir jauh. Di sini pakai yang pakai baju hitam ya, tapi saya nanya ke sebelahnya ya. Sudah mengatakan ya? Di sini laki-laki ada yang belum bertanya ya? Di sini ada yang sudah mencari ya. Kalau menikah tujuannya apa? Melestarikan manusia. Melestarikan manusia. Melestarikan saya khususnya biar ada lagi gitu regenerasi. Regenerasi ya, mantap. Ada juga luar biasa ya, melestarikan diri sendiri ya. Nah, teman-teman, tujuan menikah itu banyak. Dan persiapan mental akan sangat signifikan dengan tujuan menikah. Ya kan? Ada yang tujuannya cuma enak-enaknya aja, ya, enak-enak lahir, ya. Saya bahasa enak-enak itu ada di YouTube ya. Ya. Ada yang hanya tujuannya lain-lain, tapi kalau bagi saya, siapa di antara teman-teman tujuan menikahnya atau siapa di antara teman-teman yang saat ini sudah iraha atau itu si teteh itu atas anak mau TK hari TK. Wah, ada yang ceritanya? Banyak. Oh ya semuanya ya. Akang juga saya kan? Saya ya. Iraha atau Nah, teman-teman, ada tujuan nikah gara-gara tekanan keluarga, tekanan sosial. Oke, banyak ya? Banyak sekali. Atau yang sudah nggak kuat lagi, ada? Hah? Di sini ada yang sudah, ada yang belum 17 tahun? Belum 17 tahun? Belum? Berapa tahun? 16? Kalau gitu tutup kuping dulu. Ayah itu enggak lah ya. Ada yang berhubungan dengan kebutuhan seksual. Gitu ya? Jadi terus kebelet ya. Terutama misalkan ya, ini contohnya saja laki-laki. Wah, ningali perempuannya. Gitu. Tapi tentu tidak begitu, tidak segitunya ya. Misalkan ningali bujur muning gitu. Eta mah wajib nikahnya kan. Jadi nikah pun ada syariatnya kan. Ada nikah itu anak itu sudah wajib menikah, ada makruh, ada sunat kan, gitu ya. Nah, tapi yang begitu kalau tujuannya hanya sekedar pelampiasan hasrat biologis, ya, datos nikah mahnya, ya, laos. Nah, tapi kalau hanya sekedar hasrat seksual, ya, hanya sekedar itu, Anda pun nanti akan mendapatkan hanya sekedar seksual saja, karena ada batas jenuhnya. Tapi kalau sudah menikah nanti, ya, mungkin imajinasi Anda itu akan menjadi sangat terbatas. Kenapa? Karena sudah mengalaminya, ya. Jadi seksual bagi pernikahan sangat penting, tapi bukan satu-satunya, ya, bukan satu-satunya. Sangat
nikmat betul sangat nikmat, tapi banyak kenikmatan yang lain selain seksual di dalam pernikahan. Sampai sejauh ini masyarakat? Masyarakat? Kalau masyarakat angkat tangan dong. Ya, silakan dicatatkan di kepala. Tepuk-tepuk ya, kalau tak masuk akal, silakan. Baik ya, sorry dulu ya. Baik teman-teman, jangan. Lanjut ya, baik. Ada juga yang ingin cari, wah duit banyak, cari suami kaya. Boleh? Boleh nggak? Ya boleh dong. Cari istri kaya? Boleh? Boleh banget. Kenapa boleh? Nah, kalau itu memanfaatkan juragan. Oke, terus ya, boleh nggak? Boleh terus, boleh. Untuk memperbaiki Memperbaiki kehidupan, baik ya. Yang mungkin Anda perlu diluruskan dalam pikiran Anda. Nabi Muhammad, ya ketika menikah dengan Siti Khadijah, betul? Apakah Nabi Muhammad orang kaya? Tidak. Istrinya? Orang kaya, ya kan? Dan seterusnya. Tapi ketika menikahi yang lain, sahabat-sahabat saya atau teman-teman Anda, laki-lakinya kaya, istrinya biasa-biasa saja boleh? Boleh, tapi tujuan menikah bukan untuk hartanya. Betul ya? Tujuan menikah bukan untuk hartanya. Kenapa? Kalau hartanya, ya, bukan rumah besar, kahuruan, sajam, sehat. Betul? Nggak akan berasa. Kemudian, ya, rumah besar, ternyata hasil korupsi ya. Kena KPK, setahun sehat, biaya segala macam harus ya. Selain diambil negara, harus bayar pengadilan, harus bayar biaya selama. Jadi tujuan menikah adalah bukan hanya untuk cari kekayaan saja, tapi justru kalau menikah dengan orang secara finansial lebih banyak, justru itu juga sangat bagus, mau laki-lakinya mau perempuannya, ya kan? Karena kalau laki-laki apa yang dicari dari wanita satu? Agama, yang kedua? Coba, laki-laki cari perempuan apanya dulu? Cantik. Kedua? Boleh lah. Ketiga? Keturunan. Keturunan. Keempat? Hartanya kan ada kan itu kan. Nah jadi artinya harta pun menjadi bagian dari itu. Ya. Perempuan juga sama. Mencari laki-laki yang seperti apa? Yang memiliki kepribadian. Yang seperti apa nih kepribadian deh? Memiliki mobil pribadi. Motor Motor pribadi. pribadi terus? Rumah pribadi terus? Udah. Nah cukup ya, baik. Itu syarat ya. Syarat berapa itu deh? Kesatu. Tapi luar biasa ya. Itu inspiratif ya, inspiratif. Angkat jempol. Nah, tapi ada juga ketergantungan emosi. Ya. Jadi ada ketergantungan emosi tujuan menikahnya. Jadi teman-teman di sini rata-rata kelihatan usia 18 tahun tadi ya, betul? Ya, kelihatan dari sini, ya dari sini. Tapi kalau dideketin, ya ada yang 40 gitu. Enggak ya. Baik. Ketergantungan emosi. Siapa di antara teman-teman yang pernah punya pacaran terus putus, terus malamnya sedikit menggigil dan ngigau? Gitu ada? Oh enggak juga ya, enggak segitunya. Tapi yang kayak gimana? Paling nangis. Paling nangis. Di balik pintu gitu, kayak gitu ya? Orang lain. Orang lain di balik pintu ya, baik ya. Nah, ada juga ketika dikatakan kita putus, gitu ya? Entah dari perempuannya atau dari laki-lakinya, pas pulang perasaan hampa gitu kan, jalan seperti melayang gitu. Berasa. Ada? Nggak berasa, betul ya? Kira Bigma Ici level 10 berasa? Nggak berasa apa-apa, terasa manis misalkan gitu. Bura-bura manis pahit no ayah, betul ya? Misalkan gitu. Nah, itu karena ketergantungan emosi pada seseorang terlepaskan sehingga ada ruang-ruang yang kosong di dalam diri kita.
Datanglah seseorang, celup, sebagai Arjuna, ujung-ujungnya perasaan kehilangan itu tergantikan. Nah, cocok gitu kan ya? Cocok. Nah, jadi tujuan pernikahan secara umum adalah ya orang sudah merasa pas, orang sudah merasa tepat itu pilihannya gara-gara ketergantungan emosi. Saya nggak bisa hidup tanpa akang. Yeah. Nah, justru ketergantungan emosi inilah yang sangat kuat untuk perekat dalam pernikahan. Ya, karena apa? Itulah yang disebut dengan saya, itulah yang disebut dengan cinta. Yang terakhir adalah tujuan pernikahan adalah justru pernikahan ini adalah tujuannya adalah ibadah. Jadi mari kita buat dulu ya niat nikah dengan adanya saling suka, saling cinta pada pasangan, sehingga muncul ketergantungan emosi dia ke saya ke dia yang didasari oleh syariat. Sehingga apa? Sehingga mudah-mudahan tadi kata Pak Hadis ya, jadi keluarga ya sakinah, mawadah, warahmah, sarang umbah wadah. Betul ya, pinter nih habis ini. Oh iya betul ya. Apa namanya? Ikat ini namanya ikat apa? Ikat baduy ya, ikat baduy ya. Tenun baduy itu dari tenun. Oh tenun baduy ya. Oh luar biasa ya. Tapi bukan orang baduy. Oke ya. Sekarang saya mau kasih tugas untuk Anda. Ambil satu kertas lembar. Ya, oke. Kenapa penting? Karena yang terpenting adalah kita mengenal diri sendiri untuk mempersiapkan mental ya. Nanti ada materinya ya. Mudah-mudahan nanti materinya saya kebut saja 10 menit ya. Baik. Percaya diri saja ya, jangan pikir tetangga sebelah itu akan benar atau salah ya, tapi percaya diri saja. Yang pertama adalah apakah mata sebelah kiri dengan mata sebelah kanan Anda simetris atau tidak? Jawabannya iya dan tidak. Kedua, nah, ada berapa tahilalat yang nempel di muka Anda? Sebelah ini, silahkan dipikirkan berapa. Sekarang saya mau tanya, ya berapa? Ya untuk laki-laki atau perempuan juga boleh. Berapa kancing baju yang nempel saat ini di baju Anda? Bagi yang tidak berkancing, ya berapa peniti atau jarum yang ditempel di kerudung Anda? Terakhir. Panjang mana telunjuk kaki Anda dengan jempol kaki Anda? Gitu. Sudah? Kalau sudah, sekarang Anda berhadapan dengan teman sebangku Anda, tapi pakai jarak. Sekarang ditukar, kita ditukar ya. Sip, ditukar. Oke, sekarang pertanyaan pertama apa? Berapa mata simetris? Tolong cek ya, mata simetris atau tidak kira-kira? Cek langsung lihat temannya, benar nggak? Kalau benar dicek. Apa sih tidak? Benar? Benar ya. Baik, yang kedua. Berapa tahilat? Oh, nggak ada. Tahu gitu ya, saya jodohkan sama dia ya. Oke, ya nggak apa-apa ya, sudah ya. Tapi sudah ngisi. Kalau ikut ke belakang aja, ikut ke belakang ya. Baik, sudah. Berapa tahilat yang nempel di wajah Anda? Itu. Ini sama. Itu. Sudah dapat? Nah, ya.
Yang ketiga, apa yang ketiga? Hasil. Berapa kancing baju Anda yang nempel atau berapa apa perintik atau jarum? Oke, baik. Yang keempat, panjang mana jempol kaki dengan tangan Anda? Bukan, semua bunga sama tuh, bunga sama tuh ya. Bunga sama tuh, bunga sama tuh. Sudah jadi ya? Ya? Sudah? Baik, saya mau nanya, berapa yang salah lengkap ada? Nggak ada. Oh, betul ya, nggak ada. Yang benar 4. Yang benar semua, benar semua. Angkat tangan deh, benar semua. 1, 2, 3, luar biasa benar semua ya, mantap, mantap. Benar 3. Benar 2. Tenang kan, tenang kan. Bagus tujuan maling. Teman-teman, kenapa saya menggunakan permainan sederhana ini? Agar tahu diri. Baik teman-teman, justru salah satu mempersiapkan mental dalam pernikahan adalah kita harus tahu persis siapa diri kita. Nah, justru yang disebut dengan persiapan mental itu perlu perencanaan. Saya mau tanya, ya, di sini ada yang berpakaiannya sangat santai, juga ada yang sangat mekis. Wah, ya. Terbayang nggak pakaian yang akan digunakan apa? Bingung tadi teh sebenarnya saat awalnya mau pakai batik. Tapi takut yang lain pakai kaos jadi. Ya tadi ada jadwal ngajar dulu sih, masuk dulu sebentar baru kesini. Ya. Oke, mantap. Apapun ceritanya, kita perlu ada perencanaan. Kenapa perencanaan itu menjadi penting? Karena yang akan kita masuki adalah kehidupan insya Allah kehidupan yang panjang, ibadah yang panjang. Jadi kita pun perlu berencana. Kira-kira kalau saya 40 tahun, wajah sekarang punya kasih teteh eta, udah. Atau ketika saya akan menikah tuh, dipersiapkannya jauh-jauh hari misalkan. Minimal persiapan pernikahannya ya, hari H. Jadi tentu ada perencanaan pernikahan. Nah, itulah yang akan menyiapkan mental kita untuk menikah. Karena di dalam proses persiapan pernikahan ada disebut dengan perencanaan. Jadi yang disebut perencanaan kan harusnya atau kita membuat sesuatu hal yang ideal ya. Nah, dengan idealnya itulah kita membuat persiapan mental kita mudah-mudahan lebih kuat. Termasuk ya pernikahan ini ya. Pernikahan ini yang muda itu terlalu muda, ada hubungannya dengan satu mental, kedua juga ada hubungan dengan alat reproduksi. Yang dirugikan adalah wanita. Kenapa? Sperma anak belasan tahun, apalagi 12 tahun, kalau tidak salah, ya saya ini kalau tidak salah ketika saya SMA dulu pelajaran biologi, itu ternyata kalau spermanya belum matang punya risiko tinggi untuk perempuannya, apalagi perempuan yang belum matang secara organ seksual. Ada perbedaan yang sangat kuat sehingga persiapannya pun menjadi harus lebih matang. Finansial tentu harus dipersiapkan kan? Dipikirkan berapa nih? Biaya hidup berapa nih sekarang toh? Saya cinta kamu, kamu cinta saya. Nikah yuk, nikah selesai aja. Ya, memang bisa begitu. Dan zaman dulu juga begitu. Tapi kalau sekarang lainnya, kebutuhan belanja sekarang menjadi meningkat. Ya kan? Kan dari orang tuanya. Sampai kapan kita mengandalkan orang tua? Gitu ya. Kemudian, ini tempat tinggal.
di mana nih mau tinggal ketika nikah nanti? Kalau kesepakatan ya sudah di rumah tua nggak apa-apa. Tapi kita sudah memikirkan kan, sudah membicarakan. Tapi yang utama adalah ya persiapan pernikahan itu antara saya dengan dia dengan saya, urusan punya anak. Suami dan istri belum klop nih tanggung jawabnya. Ditambah lagi anak, tambah lagi masalah. Mulai siapa yang bangun tidur? Orang laki-laki kan taunya bangun. Oh. Nyusu anak itu tidak mudah. Nyusuin anak mudah ya? Ya tidak mudah. Bangun baru keregut, dia terus gitu mungkin. Surat-suratan. Misalkan, anak pun ketika hidup berdua segini, kalau punya anak harus kali berapa? Susu anak. Mending kalau ibunya susunya banyak, gratis. Tinggal Anda laki-laki kasih uang yang bagus, ya, yang banyak untuk ibunya makan yang bagus. Kenapa? Karena yang dimakan ibunya itu termasuk dimakan anaknya, otomatis. Biar ngirit, ya udahlah, buat mama makannya sebelah kuenya mah. Sebelah deui, ya. Sebelah cokor. Yang jadi anaknya adalah otak aci, otak mesin. Ya, susah juga nantinya. Nah, itu pun perlu dipertimbangkan dalam kategori persiapan pernikahan yang akan mempersiapkan mental kita. Bapaknya bagaimana? Mempersiapkan secara ekonomi kan? Ibunya mempersiapkan mental. Karena banyak yang disebut setelah melahirkan menjadi sangat stres untuk ibu. Oke, jadi teman-teman, jadi persiapan mental ini ya, ini hanya info saja seperti ini. Jadi mudah-mudahan ada hal yang Anda bisa pikirkan dan ada hal yang bisa Anda sampaikan pada teman-teman Anda di sana, di luar sana, bahwa yang disebut pernikahan, kan kalau ngobrol sama teman lebih santai ya. Termasuk mungkin ini pun ya menjadi bagian kecil dari informasi Anda untuk persiapan pernikahan. Tapi ya bagi Anda yang belum menikah ya tenang saja pasti ya mendapatkan jodoh. Kenapa pasti? Karena itu sudah dijanjikan kan? Nah, cuma masalahnya adalah mendapatkan jodoh itu di dunia atau di akhirat saya nggak tahu. Tapi mudah-mudahan kan sesuai dengan rencana kita kan. Oke, teman-teman dengar ya, saya Bapak atur mohon, wah sudah datang Umi juga, Umi terima kasih ya, sudah terbaik, jam 11 sudah selesai. Mudah-mudahan pembelajaran ini ada manfaatnya, setuju? Setuju ya. Demikian yang dapat saya sampaikan, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.